Sekarang Ibu akan buat cara penyelesaian soal yang ada di halaman 18 ya. Silakan diperhatikan. Kita mulai dari nomor 1. Ini halaman 18. Karena masih ada yang salah-salah mengerjakannya, jadi Ibu buat cara penyelesaiannya yang benar. Nomor 1 bagian A. 31 dikali 9 dibagi 3 ditambah 22 sama dengan. Nah, gini ya bentuk soalnya. Jadi usahakan ada kan Ibu kasih tahu ya, kalau dalam satu soal ada pembagian, ada perkalian, ada penjumlahan, maka yang dikerjakan terlebih dahulu adalah pembagiannya. Jadi ini 9 dibagi 3. Jadi ini kita tulis dulu ya. 31 dikali, ini kan tanda kali ya. 9 dibagi 3 hasilnya 3. 3. Ini udah selesai, kita bagikan hasilnya 3. Sekarang ditambah 22 sama dengan 31 dikali 3. Ini perkalian dengan penjumlahan. Jadi perkaliannya dulu. 31 kali 3 yaitu 93. 93 ditambah 22. 93 ditambah 22 hasilnya 115. Nah, ini jawaban nomor 1 bagian A. Sekarang yang bagian B. 85 dibagi 5 ditambah 7 dikali 6. Nah, ada pembagian, ada penjumlahan, ada perkalian. Sekarang yang pembagiannya dulu kita kerjakan. 85 dibagi 5 hasilnya 17. Nanti silakan dibagi sendiri ya. Tahu kan cara pembagian ya? Sudah tahu ya, udah kelas 6 ya. 85 dibagi 5 hasilnya 17 ditambah. Nih tambah 7 dikali 6. Jangan langsung ditambahkan 17 ditambah 7, itu nanti jadi makin besar untuk perkaliannya. Jadi yang ini dulu, 7 dikali 6 hasilnya 42. Maka 17 ditambah 42 sama dengan 59. Hasilnya yang bagian B adalah 59. Sekarang kita ke bagian C. Dalam kurung 17 ditambah 23 dikali 4 dikurang 65 sama dengan. Nah, kalau ada begini, kalau ada di dalam kurung, maka yang dikerjakan terlebih dahulu adalah yang di dalam kurung. Meskipun ada perkalian di sini, tapi yang dikerjakan itu kalau ada di dalam kurung ya, yang dikerjakan lebih dulu adalah yang di dalam kurung. 17 ditambah 23 hasilnya 40. Udah selesai dioperasikan, udah selesai dijumlahkan, dikali 4 dikurang 65. Nah, ada perkalian, ada pengurangan. Perkaliannya dulu yang kita kerjakan. 40 dikali 4 sama dengan 160 dikurang 65. Hasilnya 160 dikurang 65 hasilnya 95. Nah, begitu ya. Sekarang kita ke bagian D. D 27 dikali, nih ada lagi yang di dalam kurung, 48 dikurang 14 dibagi 9 sama dengan titik-titik. Jadi jangan lupa tadi Bu bilang kalau ada yang di dalam kurung itu dulu yang dikerjakan, itu dulu yang diselesaikan. Maka ditulis dulu yang 27 ini, ditulis dulu di sini. 27 tanda kali dikali, kurangkan yang di dalam kurung. 48 dikurang 14 hasilnya 34 ya.
48 dikurang 14 hasilnya 34. Dibagi 9, jangan lupa yang ini dibagi 9. Bagi 9. Nah, sekarang boleh juga 34 dibagi 9 itu ada koma-koma ya. Jadi nggak usah dulu langsung dibagikan. Jadi tergantung bentuk soalnya ya. Karena ini koma-koma nanti dia desimal kan, desimal hasilnya. Kalau koma dikali ini nanti kalian bingung lagi cara mengalikannya. Jadi langsung aja 27 dikali 34 hasilnya 918 dibagi 9. Nih, jadi ini biarpun ada tanda bagi, ada tanda kali, harusnya kan tanda bagi dulu. Tapi karena 34 dibagi 9 itu hasilnya desimal, ada di belakang koma, jadi biar tidak susah maka ini dulu dikalikan. Maka 918 dibagi 9 hasilnya 102. Nanti dibagi sendiri ya. Benar apa salah? 918 dibagi 9 itu hasilnya 102. Tapi kalau menurut hitungan ibu itu benar. Bagaimana? Sudah paham? Kalau paham, kita akan masuk ke soal nomor 2. Nomor 2. Bagian A. 648 dibagi dalam kurung negatif 18 dikurang dalam kurung negatif 11 dikali negatif 8. Kalau ada soal begini jangan langsung pusing ya. Coba dikerjakan, pasti bisa kok. Tinggal yang penting tahu kalau misalnya negatif dikali negatif hasilnya positif, negatif dikurang negatif hasilnya negatif gitu ya. Oke. Sekarang kita cari hasilnya. 648 dibagi negatif 18 dikurang negatif 11 dikali negatif 8. Yang ini dulu kita kerjakan. 648 dibagi negatif 18. Positif dibagi negatif hasilnya negatif. Berarti di sini nanti dia negatif ya. 648 dibagi negatif 18 hasilnya 36. Berarti tadi kan dia negatif kan, hasilnya jadi negatif 36. Ini ada tanda kurang, maka kita kurangkan. Negatif 11 dikali negatif 8. Kalau negatif dikali negatif, hasilnya positif. 11 dikali 8 sama dengan 88. Jadi dia di sini positif. Kenapa? Karena negatif dikali negatif hasilnya positif. Sama dengan 88. Ini kenapa tanda kurang? Ya karena ngikut dari sini ya. Jadi negatif 36 dikurang 88 hasilnya pasti negatif. Kecuali di sini tambah, berarti karena yang positifnya lebih besar dari yang negatifnya, maka di sini hasilnya akan positif. Kalau di sini tanda tambah, tapi karena ini tanda kurang, kalau ketemu kurang dengan kurang maka kita jumlahkan aja ini, tapi jangan lupa dia hasilnya tetap negatif. 36 ditambah 88 hasilnya 124. Tapi jangan lupa kalau negatif bertemu negatif maka hasilnya negatif. Negatif dikurang. Negatif 36 dikurang 88 hasilnya negatif 124. Oke ya. Sekarang kita ke bagian B. Dalam kurung 60 ditambah 24 dibagi 7 dikali
negatif 14 sama dengan. Sekarang kita cari hasilnya. Karena ini di dalam kurung, maka tadi Ibu bilang ini dulu yang diselesaikan. 60 ditambah 24 hasilnya 84. 84 dibagi 7 dikali negatif 14. Nah, sekarang kita akan bagi ini. 84 dibagi 7. Berapa yuk? Hasilnya berapa? 12. 84 dibagi 7. Tapi nanti Ibu harap kalian mengerjakannya jangan pakai kalkulator ya. Dibiasakan pakai manual. Jadi, tahu kan ya kalau udah pembagian ya, pasti udah tahu udah kelas 6. 12 dikali negatif 14. Kalau positif, ini positif kan? Positif dikali negatif hasilnya negatif. Jangan lupa tanda negatifnya. Kalau misalnya kalian lupa menuliskan tanda negatif ini, maka akan Ibu salahkan. Karena negatif misalnya yang ini, yang bagian A, negatif 124 sama 124 itu kalau positif itu beda. Jadi cuman salah tanda aja, maka akan Ibu salahkan. 12 dikali negatif 14. Negatifnya jangan lupa, berarti tinggal hitung 12 kali 14 sama dengan 168. Maka hasilnya negatif 168. Ada beberapa orang yang membuat hasilnya positif, makanya Ibu salahkan. Karena negatif 168 dengan positif 168 itu beda ya. Oke, sekarang kita ke bagian C. 34 dikali 8 ditambah 420 dibagi 7 dikurang 156. Nah, lumayan banyak ya, ada perkalian, ada penjumlahan, ada pembagian, ada pengurangan, lengkap semua. Jadi, yang mana duluan yang kita kerjakan? Ini, kita boleh yang perkaliannya dulu. 34 dikali 8 hasilnya 272. Ditambah, nah ini langsung bagikan aja. 420 dibagi 7 hasilnya berapa? 60. 6 kali 7, 60 kali 7 420 kan? Jadi 420 dibagi 7 hasilnya 60. Terus setelah dapat hasilnya 60, maka jangan lupa ini dikurang 156. Tinggal kita jumlah dan kita kurangkan. 272 ditambah 60 sama dengan 332 dikurang ini 156. Maka ini pasti hasilnya positif. Kenapa? Karena yang dikurangkan lebih besar dari pengurangnya. Oke. 332 dikurang 156 hasilnya 176. Udah ya, kalau penjumlahan pengurangan pasti udah bisa ya, udah lancar ya. Oke, hasilnya dapat 176. Sekarang kita ke bagian D. Dalam kurung negatif 204 dibagi negatif 6 ditambah 17 dikali 8 sama dengan, nah ini negatif dibagi negatif hasilnya akan jadi positif. 204 dibagi 6 karena ini sudah positif ya. 204 dibagi 6 hasilnya 34. 34 ditambah, langsung aja 17 dikali 8 hasilnya 136. Nah, gampang ya.
Nih, dibagikan. Yang penting diingat, negatif dibagi negatif, hasilnya positif. 17 dikali 8, hasilnya 136. Tinggal dijumlahkan. Berarti hasilnya 170. 34 ditambah 136, 170. Hasilnya positif ya. Sekarang kita ke soal nomor 3. Nomor 2 udah selesai ya. 3A. Tentukan nilai K pada operasi hitung campuran bilangan bulat berikut. Berarti kita menentukan nilai K ditambah 18 dikali negatif 9 sama dengan negatif 129. Kita mencari K-nya ya. Kita mencari K. Turunkan dulu K-nya. K ditambah nih 18 dikali negatif 9. Positif ini ya. Positif 18 dikali negatif 9. Maka hasilnya pasti akan negatif. 18 kali 9 162. 162 sama dengan negatif 129. Nah, bagaimana kita menentukan nilai K-nya? Maka ini ada tanda sama dengan. Di belakangnya tanda sama dengan ini, itu namanya ruas kanan. Ya, yang ini di ruas kanan, ini di ruas kiri. Karena kita akan mencari nilai K-nya. Jadi K sama dengan, sekarang kan kita mau mencari nilai K. Maka yang ini dulu. Nih, dia ke sini bukan berarti dia pindah ruas ya. Dia tetapkan di belakang sama dengan kan, dia tetap di ruas kanan. Negatif 129. Nah, sekarang yang ini mau kita pindah. Dia kan tadi di ruas kiri. Di ruas kiri dari sama dengan. Pokoknya sama dengan ini sebagai tengahnya. Di belakangnya sama dengan ini namanya ruas kanan. Yang sebelum sama dengan ini namanya ruas kiri. Di sebelah kirinya ya, ruas kiri. Ruas kiri ini kita kan mau pindah ke sini. Tadi kan dia sebelum sama dengan kan. Negatif 162 sama dengan. Nah, dia sebelum sama dengan. Sekarang kita mau pindah. Ini kan udah ada sama dengannya. Berarti dia udah pindah dari ruas kiri ke ruas kanan. Kalau dia berpindah tempat, yang tadinya negatif, kalau dia berpindah tempat, maka akan jadi positif. 162. Jadi positif ya. Nah, sekarang tentukan nilai K-nya. Negatif 129 ditambah 162. Yang negatifnya ini lebih kecil nilainya daripada yang positif. Maka nanti hasilnya pasti positif. Ya. Karena ini lebih kecil. Hasilnya pasti positif. Maka boleh aja dikurangkan. Biar cepat ya. 162 dikurang 129. Hasilnya positif 33. Kenapa positif 33? Kenapa nggak negatif? Karena yang positifnya ini lebih besar dari yang negatifnya. Ya, dalam kurung negatif 91 dibagi 7 ditambah K. Sekarang K-nya di tengah, tapi nggak apa-apa, bisa kita cari. Yang penting tahu konsepnya. Sama dengan negatif 7. Ya kan? Nah, ini langsung aja kita bagikan. Negatif 91 dibagi 7. Kalau negatif dibagi positif, hasilnya negatif. Ya, 91 bagi 7. Hasilnya 13. Nanti hitung sendiri ya, pembagiannya ya. 13 ditambah, nih diturunkan dulu. K dikurang 11 sama dengan negatif 7. Ya kan? Ini udah beda dari yang di atas, yang bagian A sudah beda sedikit. Tapi nggak apa-apa.
Nah, sekarang kita kan mau mencari nilai K-nya. Maka K sama dengan, nih dia kan di ruas kanan ya, di ruas kanan. Tadi sudah Ibu jelaskan di atas yang mana ruas kanan, yang mana ruas kiri. Kalau di belakangnya sama dengan, itu berarti dia ruas kanan. Kalau di sebelah kirinya ini, yang sebelum sama dengan ini, berarti ini ruas kiri. Oke? Sekarang kita turunkan, negatif 7. Negatif 7, dia kan di belakangnya sama dengan, di sini juga dia di belakangnya sama dengan, jadi nggak berubah tanda ya. Nah ini, negatif 11. Dia mau berubah posisi, yang tadinya di ruas kiri, sekarang jadi di ruas kanan, berarti dia nilainya jadi positif. Oke, ini juga dia di ruas kiri, karena dia tempatnya sebelumnya di sebelum sama dengan. Jadi dia di ruas kiri, dia mau pindah ke ruas kanan, maka yang tadinya negatif, maka berubah tanda menjadi positif. Positif 13. K sama dengan negatif 7 ditambah 11 ditambah 13 hasilnya 24. Ya, 24. Nah, ini sudah ketemu dia. Yang negatifnya ini lebih kecil dari yang positif. Jadi nanti hasilnya pasti positif. Negatif 7 ditambah 24. Berarti jangan lupa nanti hasilnya di sini pasti positif. Karena 24 ini, yang positif ini lebih besar dari yang negatif. Tinggal dikurangkan, 24 dikurang 7. Berapa? Hasilnya 17. Jangan lupa hasilnya positif, karena yang positifnya ini lebih besar dari yang negatif. Negatifnya cuma 7. Di sini positifnya 24. Ya kan? Berarti hasilnya positif. Oke. Sekarang kita ke bagian C. Nomor 3 bagian C, dalam kurung 168 ditambah dalam kurung lagi 43 tutup kurung 2 kali dikali K sama dengan 1125. Nah, sekarang kita operasikan ini dulu. Kita cari dulu hasilnya nih. 168 ditambah negatif 43. Yang positifnya lebih besar dari negatifnya, maka hasilnya pasti akan positif ya. 168 dikurang 43 hasilnya 125. Dikali K sama dengan 1125. Nah, bagaimana caranya kita mencari ini K? Ini diapain? Ini sama kayak operasi ini ya, operasi hitung ya. Nih, Ibu contohkan ya. Misalnya ini. 8 dibagi 2 sama dengan 4. Misalnya ya, biar kalian paham konsepnya ya. Maka kalau misalnya kita mau mencari nilai 8 ini, maka 8 sama dengan, ini kan, kita misalnya mau mencari 8, berarti 8 ini 2 dikali 4. 2 dikali 4. Sekarang kita mau mencari misalnya nilai 2. 2 sama dengan, berarti yang ini, 8 dibagi 4, dia ke sini dibagi. 8 dibagi 4. Sekarang kita mau mencari nilai 4. Misalnya 4 itu berapa dibagi berapa, berapa dikali berapa gitu. Tapi dengan angka yang di sini ya. Maka 4 itu sama dengan, ini berarti 8 dibagi 2. 8 dibagi 2. Ya kan? Tadi kan konsepnya begitu. Jadi sekarang kita kembali ke soal.
125 dikali K sama dengan 1125. 125 dikali berapa? Hasilnya 1125. Nah, kan kita nggak mungkin mengalihkan satu persatu, misalnya 125 dikali 2 dikali berapa, itu pasti akan lama. Jadi caranya K sama dengan yang ini, 1125 dibagi 125. Kayak konsep yang Ibu buat tadi. Misalkan ini ya. Misalkan 125 ini misalkan 4 dikali K, belum diketahui, dikali K sama dengan 1125 ini misalkan 12 ya. Maka kalau kita mau mencari nilai K, berarti 12 dibagi 4. 12 dibagi 4 hasilnya 3. Nah, begitu juga dengan ini. Ingat konsepnya ini ya. Sering-sering ngerjakan soal, maka pasti akan tahu konsepnya ini. Sekarang kita cari hasil pembagiannya. 1125 dibagi 125 hasilnya 9. 1125 dibagi 125 hasilnya 9. Sekarang kita buktikan, benar nggak 1125 dibagi 125 itu 9. Tinggal kita kalikan ini dengan ini. 125 dikali 9. 9 kali 5 45. Ini tanda kali ya. 9 kali 2 18 tambah 4 22. Di sini 2 9 dikali 1 hasilnya 9 tambah 2 11. Betul ya? 1125 berarti ini betul hasilnya 9. Sekarang kita ke nomor 3 bagian D. Nomor 3 bagian D. 204 dibagi 17 ditambah K kurang 41 sama dengan negatif 9. Sudah ditentukan di belakang ada negatif 9. Nah, sekarang ini kita bagikan. 204 dibagi 17. 204 dibagi 17 hasilnya 12. Nanti bagikan sendiri, cari sendiri, benar apa enggak ya? Buktikan nanti benar enggak ini yang Ibu Lia buat ini. 204 dibagi 17 hasilnya 12. Nah, sekarang kita ke K, turunkan dulu kan ya, dikurang 41 sama dengan negatif 9. Nah, ini diapain? Karena tidak sama dengan yang bagian C tadi ya kan? Ada di sini, ada lagi dia pengurangannya. Bagaimana caranya? Sekarang kita mau mencari nilai K-nya. K dipindah dulu dia ke sini. Tapi jangan lupa dia tetap di ruas kiri. K sama dengan ini dulu, yang di ruas kanan dulu. Dia di belakang sama dengan, dia juga di sini di belakang sama dengan, jadi tandanya nggak berubah. Dia tetap negatif 9. Nah, yang ini tadi kan dia di ruas kiri. Dia mau dipindah ke sini, maka yang negatif akan jadi positif, yang positif akan jadi negatif. Sekarang negatif 41. Tadi dia di ruas kiri, sekarang mau ke ruas kanan. Jadi tandanya berubah dari negatif jadi positif. Tambah 41. Ini positif, dia berubah bergeser ke kanan, maka hasilnya jadi negatif. Begini ya bentuknya ya. Negatif 9 ditambah 41 dikurang 12. Sekarang kita tentukan nilai K-nya. Yang ini dulu kita selesaikan. Negatif 9 ditambah 41 dikurang 12 hasilnya 29. 29 ya.
hasilnya positif karena ini lebih besar dari yang mengurangkannya, yang dikurangkan. Sama dengan negatif 9 ditambah 29, hasilnya nanti pasti positif karena ini yang positifnya lebih besar dari yang negatifnya. 29 dikurang 9, hasilnya 20. Positif ya. Oke, positif 20. Sekarang kita ke nomor 4 bagian A. 4A. 5/8. Ini namanya pecahan biasa ditambah 1/2. Nah, ini namanya pecahan campuran. Dikurang 4/5. Sama dengan pecahan biasa bertemu dengan pecahan campuran. Cara mengerjakannya bagaimana? Sekarang simak baik-baik ya. Nih, 5/8-nya kita pindah dulu ke sini. Kita tulis di sini. 5/8 ditambah, bagaimana cara mengubah pecahan campuran menjadi pecahan biasa? Caranya begini. 1 dikali 2, hasilnya 2, ditambah 1. Jadi dia ke sini, dikali, hasilnya dari sini ke sini ditambah. 1 dikali 2, hasilnya 2, tambah 1. Ini ditambah ya, bukan kali. Tambah. 1 dikali 2, 2 ditambah 1, 3. Maka di sini 3/2. Nah, ini penyebutnya tidak berubah. Dia tetap, hanya yang di atasnya aja yang jadi nambah, ya kan? Dari pecahan campuran kita ubah menjadi pecahan biasa. Dikurang 4/5, kurang 4/5. Nah, ada penjumlahan, ada pengurangan. Kalau penjumlahan, cara menyelesaikan penjumlahan campuran, begitu juga dengan pengurangan, maka ini penyebutnya harus kita samakan. Kita cari dulu KPK-nya. KPK dari 8, 2 sama 5. Maksudnya KPK itu yang bisa dibagi. Misalnya kalau 2 kali 8 misalnya 16 ya. 16 bagi 8 iya bisa 2. 16 bagi 2 hasilnya 8. 16 bagi 5 nggak bisa kan? Berarti itu bukan KPK-nya. Kita cari bilangan yang bisa membagi ketiga penyebut ini. 8, 2, 5. Maka yang bisa membaginya adalah 40. 40. Jadi kita mau mengubah yang ini biar sama dia semua penyebutnya per 40, maka kita cari dia dikali berapa. Ini kan mau kita ubah jadi 40 kan, berarti 8 dikali berapa yang hasilnya 40, berarti 8 kali 5. Kalau penyebutnya dikali 5, maka pembilangnya juga harus dikali 5. Jangan lupa pembilangnya juga harus tetap dikali. Dan harus sama pengalinya untuk penyebut dan pembilang. Sekarang 3/2. 3/2. Kita kan mau mengubah ke biar penyebutnya agar penyebutnya jadi 40. Berarti 2 dikali berapa yang hasilnya 40? Berarti 2 dikali 20. Kalau penyebutnya dikali 20, maka jangan lupa pembilangnya juga harus dikali 20. Jangan salah. Nggak boleh di sini 20, di sini 10, nggak boleh ya, berarti itu salah ya. Dikurang 4/5. 4/5 ini juga akan kita ubah ke 40. Tapi yang jadi patokan itu penyebutnya ya. Penyebutnya yang mau kita ubah jadi 40. Kalau yang pembilangnya cuma ngikutin ininya. Kalau misalnya yang penyebutnya dikali 5, maka yang atasnya dikali 5 juga. Yang mau kita samakan itu penyebutnya. Biar sama-sama 40 tiga-tiganya ya. 5 dikali berapa? Yang hasilnya 40. Berarti 5 dikali 8. Berarti kalau penyebutnya dikali 8, pembilangnya juga harus dikali 8. Oke. 5 dikali 5 sama dengan 25 per
8 dikali 5 hasilnya 40. Ditambah, kalau begini, kalau penjumlahan campuran dan pengurangan campuran, kalau penyebutnya belum sama, itu nggak bisa dijumlahkan atau dikurangkan. Jadi kita harus samakan penyebutnya dulu, baru dia bisa dijumlah dan bisa dikurang. Oke? 3 dikali 20, 60 ya. 60 per 2 dikali 20, 40. Dikurang 4 kali 8 sama dengan 32. Per 5 dikali 8 sama dengan 40. Nah, penyebutnya sudah sama semuanya, sudah per 40. Jadi, kalau penyebutnya sudah sama, maka ini pecahannya sudah bisa kita jumlahkan dan sudah bisa kita kurangkan, ya. Sudah bisa dijumlahkan dan sudah bisa dikurangkan. Kalau untuk penjumlahan dan pengurangan campuran, ini penyebutnya tidak ikut juga dijumlahkan atau dikurangkan. Yang dijumlah atau dikurang itu cuman yang atasnya saja. Oke? 25 per 40 ditambah 60 per 40 karena penyebutnya sudah sama. 25 ditambah 60 hasilnya 85 per 40. Di sini dia tetap per 40. Jangan dibuat jangan ini dijumlahkan juga 40 tambah 40, enggak. Karena kan tadi sudah kita samakan. Jadi ini harus tetap 40. Yang di atasnya pembilangnya aja yang kita jumlah dan kita kurangkan. Sekarang nih, negatif dikurang 32 per 40. Tinggal dikurangkan. 85 dikurang 32. 5 dikurang 2 hasilnya 3. 8 kurang 3 hasilnya 5. 53 per 40. 53 per 40. Sekarang kita mau menyederhanakannya. Caranya bagaimana? Kalau 53 dibagi berapa, misalnya 2, itu nggak dapat hasilnya ya. Terus 40 bagi 2 hasilnya dapat, tapi yang di atas nggak dapat hasilnya. Jadi langsung aja kita bagikan. 53 dibagi 40. 53 dibagi 40 bisa ya. Berarti hasilnya berapa dikali 40 dikali berapa yang hasilnya 53? 40 kali 1 hasilnya 40. 40 kali 2 80. Udah terlalu besar, berarti dia nggak sampai 80. Berarti dikali 1 aja. 1 dikali 40 sama dengan 40. Ini dikurangkan. 3 dikurang 0, 3. 5 dikurang 4, hasilnya 1. Maka hasilnya adalah yang ini dulu. Hasilnya ini kita tulis di sini. 1, baru ini, sisanya ini. 1/13 per nih 40. Ini dia hasilnya. 1/13 per 40. Oke, sekarang kita ke bagian B. Sekarang kita ke nomor 4 bagian B. B. 3, 2/3 dikurang 1,4 dikali 1/3 sama dengan nih, pecahan campuran, desimal, pecahan campuran. Jadi kita ubah dulu semuanya ke pecahan biasa ya. Tadi bagaimana caranya? Nih, 3 dikali 3, ini dikalikan. Hasilnya ini 3 kali 3 sama dengan 9, hasilnya ditambah ini. 3 dikali 3 9, tambah 2, hasilnya 11. 11 per, ini tidak berubah, penyebutnya tetap. Per 3 dikurang, kalau 1,4 itu 1 di belakang koma, maka dia
berarti dibagi per 10, dibagi 10 ya. Nah, kalau misalnya tadi 1,41, maka karena dia 2 di belakang koma, maka dia kalau diubah ke bentuk pecahan jadi per 100. Nah, ini 1,4, dia kan cuma 1 di belakang koma, maka dia pecahannya per 10. Jadi 1,4 itu sama dengan 14 per 10. Coba kita ini kan ya. Coba kita cari hasilnya, benar nggak? 14 dibagi 10. 14 dibagi 10 berapa? Dapat 1 ya. Kalau 2 kan dia 20. 2 kali 10 20. Sementara ini 14 aja, jadi lebih. Jadi dia cuma 1 aja. 1 dikali 10 sama dengan 10. 14 dikurang 10, 40. Kalau sudah begini dia akan dikasih koma. Penambahan nilai 0 di belakang. Tadi kan hasilnya cuma 4, jadi ditambah 0. 40 dibagi 10 hasilnya 4, maka benar ya 1,4. Nah, setelah sudah dapat pecahannya, kalau misalnya 1,5 itu, misalnya nih soal berikutnya di sininya 1,5, oh berarti ingat aja 1 di belakang koma berarti dia per 10, tinggal 15 per 10. Nah, ini 1,4 berarti 14 per 10. Oke, 14 per 10 dikali pecahan campuran lagi. 1 dikali 3 hasilnya 3. 3 ditambah 1 sama dengan 4. Berarti jadi 4 per 3. Kalau penyebutnya Ibu bilang tidak berubah ya. Tidak berubah, tetap. Nah, sekarang kita cari hasilnya. Ini kita turunkan dulu karena di sini ada perkalian. Yang ini dulu. 11 per 3 dikurang. Kalau perkalian, tinggal kalau perkalian pecahan, ini perkalian pecahan kan, tidak usah dicari, tidak usah penyebutnya disamakan karena perkalian. Jadi langsung ini dikali ini, pembilang dikali pembilang, penyebut dikali penyebut, ya. Ini kemarin yang salah konsep yang Ibu kasih ya, maaf ya. Nah, sekarang tinggal dikalikan pembilang dengan pembilang, kalikan penyebut dengan penyebut. 14 dikali 4 hasilnya 56. 56 per 10 dikali 3 hasilnya 30. Ya kan? Nah, ini sekarang yang harus kita samakan penyebutnya. Kenapa? Karena dia pengurangan. Kalau dia penjumlahan sama pengurangan, maka penyebutnya harus kita samakan dulu. Kalau perkalian tidak perlu kita cari atau kita samakan penyebutnya. Tinggal langsung kita kalikan. Yang atas kali atas, bawah kali bawah. Oke. Nah, ini dia sudah ketemu. Kita ngikut ini aja. Ini kan udah 30. 30 dibagi 3 bisa. Hasilnya 10. Nah, berarti yang ini sekarang yang kita ubah ke ini penyebutnya per 30 agar sama ya penyebutnya. Berarti 11 per 3. Agar sama dengan ini nggak usah lagi kita cari penyebutnya dengan ini. Karena ini sudah bisa 30 dibagi 3 hasilnya 10. Jadi tidak usah buat ke per 60 atau ke per 90, nggak usah ya. Ini sudah KPK-nya dapat. 3 dikali berapa yang hasilnya 30? Berarti 3 dikali 10. Tadi Ibu bilang kalau penyebutnya dikali 10 maka pembilangnya juga harus dikali 10. Jangan hanya penyebutnya yang dikalikan, pembilangnya enggak gitu ya. Sekarang ini enggak usah dikalikan berapa karena sudah dia per 30. Kita mau cari ke per 30. Jadi dia tetap 56 per 30. Nih sekarang 11 dikali 10 hasilnya 110 per 3 dikali 10 30 dikurang 56 per 30 sama dengan 54 110 ya.
110 dikurang 56 kan hasilnya 54. 54 per 30, ini jangan dikurangkan 30 kurang 30, 0, enggak. Kan kita sudah cari tadi menyamakan penyebutnya, jadi tetap dia per 30. Nah, bagaimana cara menyederhanakannya? Cari angka yang bisa membagi pembilang dan membagi penyebut, harus sama-sama. Misalnya kalau atas dibagi 2, bawahnya juga harus dibagi 2. Atasnya dibagi 3, bawahnya juga harus dibagi 3. Ya. Oke. Nah, ini bisanya dibagi berapa? 54 per 30 bisa sama-sama dibagi 6 ya. 54 dibagi 6, 30 dibagi 6. Nah, bagaimana cara Ibu Lia tahu ini? Ibu Lia harus banyak belajar juga sebelumnya. Waktu Ibu sekolah juga ya begini, nggak mungkin langsung tahu ya kan. Ibu Lia bagikan 2 dulu. Bagi 2 yang di atas, bagi 2 di bawah. Kalau nggak dapat hasilnya ditambah, bagi 3 lagi. Kalau nggak dapat juga hasilnya dibagi 4, gitu-gitu. Jadi harus tetap belajar, prosesnya harus tetap diikutin. Nanti kalau udah terbiasa mengerjakan pecahan begini, pasti akan gampang mengetahuinya dia sama-sama dibagi berapa gitu. 54 dibagi 6 hasilnya 9 per 30 dibagi 6 hasilnya 5. Sekarang kita sederhanakan lagi. 9 per 5 berarti sama dengan 9 dibagi 5. 9 dibagi 5, 5 dikali berapa hasilnya 9. 5 dikali 1 5, 5 dikali 2 10. Udah kelebihan kalau 10 ya, karena ini cuma 9. Berarti cuma 1 aja yang mendekati, nggak boleh lebih dari sini. 1 dikali 5, 5 dikurang 9 kurang 5 hasilnya 4. Berarti nih satunya ini hasilnya ini ditulis di sini, kemudian sisanya ditulis jadi pembilang per nih pembaginya dijadikan penyebut. Jadi 1/4 per 5. Oke, menyederhanakannya ke bentuk pecahan campuran. Sekarang kita ke nomor 3 bagian C. 3 dikali negatif 1,25 ditambah 4 per 5 dikurang 2, 1 per 2. Nah, ada lagi ini 3. Dia berdiri sendiri ya, dia bukan pecahan, dia bukan desimal. Di sini ada desimal 1,25. Ingat, kalau 2 di belakang koma berarti nanti pecahannya menjadi per 100. 4 per 5 dikurang 2, 1 per 2. Ada pecahan campuran. Kita ubah dulu nanti pecahan campurannya ke pecahan biasa. Nah, ini tulis dulu 3 dikali negatif 1,25. Kita mau mengubah ke bentuk pecahan ya. Kalau dia negatif, dia di sini pecahannya berarti harus negatif juga. Tadi Ibu bilang kalau dia 2 di belakang koma, ini komanya ada 2 angka, 1 2 angka. Berarti kalau kita ubah ke bentuk pecahan maka dia jadi per 100. Per 100. Ini karena dia sudah per 100, ini ditulis langsung 125. Oke? 125 ditambah 4 per 5 dikurang 4 per 5 dikurang 2, 1 per 2. Kita ubah ke bentuk pecahan biasa ya, ke bentuk pecahan biasa. 2 kali 2 hasilnya 4 tambah 1, 5 per 2. 5 per 2 ya. Oke. Nah, sekarang kita
bagaimana cara menyelesaikannya. Kita mau mengerjakan yang mana dulu? Ini langsung dikalikan aja ke sini, nggak apa-apa. Sama dengan, nah 3 ini kan sama juga dengan 3/1 ya. 3/1, tapi biasanya kalau per 1 kan nggak dituliskan, tapi sama aja dia 3/1, karena 3 dibagi 1 ya tetap hasilnya 3. 3/1 dikali negatif 125/100. Ini dulu yang kita kerjakan. 4/5 dikurang 5/2. Ini dulu kita kerjakan. Kalau perkalian pecahan, maka langsung aja ya. Yang atas dikali atas, yang bawah dikali bawah. 3 dikali negatif 125, hasilnya negatif 375. Negatif 375 per, nih 3 kali negatif 125 hasilnya negatif 375. 1 dikali 100 hasilnya 100. Ini ya, ditambah. Nah, ini kan sudah dapat per 100. Maka yang ini, nih kita turunkan dulu. 4/5 dikurang 5/2. Karena ini penjumlahan dan pengurangan pecahan, maka penyebutnya harus kita samakan. Di sini dia sudah ada 100. 100 dibagi 5 bisa, 100 dibagi 100 bisa 1, 100 dibagi 5 bisa, 100 dibagi 2 juga bisa. Berarti KPK-nya sudah dapat. Oke, berarti semuanya kita ubah ke per 100. Oke ya, kalau ini tetap 375/100 ditambah nih 4/5. Kita mau mengubah penyebutnya ini menjadi per 100 agar sama. Berarti 5 dikali berapa yang hasilnya 100? Berarti 5 dikali 20. Jangan lupa, kalau penyebutnya sudah dikali 20, maka pembilangnya juga harus dikali 20. Sudah ya? Sudah, ini selesai. Sekarang ke ini 5/2. Ini juga akan kita samakan penyebutnya menjadi per 100. 2 dikali berapa agar dapat 100? Berarti 2 dikali 50, ya kan? Kalau penyebutnya dikali 50, maka pembilangnya juga harus dikali 50. Nah, kalau sudah begini, tinggal kita jumlahkan semuanya. Negatif 375 per 100 ditambah, kalikan dulu yang ini. 4 kali 20 sama dengan 80 per 100 dikurang 5 dikali 50. 5 kali 5, 25 tambah 0, 1, 250 per 2 dikali 50, 100. Sudah sama penyebutnya, jadi pembilangnya sudah bisa kita jumlah dan bisa kita kurangkan ya. Yang ini dulu, penjumlahannya dulu. Negatif 375 per 100 ditambah 80 per 100. Penyebutnya nggak usah diapa-apain karena sudah sama. Berarti negatif 375 ditambah 80. Karena negatifnya lebih besar dari positifnya, maka hasilnya nanti pasti negatif. Ya, hasilnya pasti negatif. Kita ke sini. Hasilnya negatif. Berarti 375 ditambah negatif 375 ditambah 80, hasilnya adalah negatif 295. Jangan lupa per 100-nya. Negatif 295 per 100 dikurang berapa tadi yang paling belakang? 250 per 100. Tinggal kita kurangkan. 295 dia negatif, dikurang 250, negatif, nanti pasti hasilnya negatif.
Ini 295 ini ditambah 250. Hasilnya pasti negatif. Negatif ya. Berarti tinggal ditambahkan ini 295 ditambah 250. Hasilnya 545. 545. Jangan lupa per 100. Nah, kita kan mau menyederhanakannya. Ini agak besar nih angkanya. Tapi nggak apa-apa, kita coba. 545 dibagi berapa, 100 dibagi berapa, tapi harus sama-sama pembaginya. Kalau di atas dibagi 5, maka di bawah juga harus dibagi 5. Ya. Kita coba 545. Biasanya kalau ada 55-nya itu perkalian 5 ya. Kita coba dulu. 545 dibagi 5, 100 dibagi 5. 545 dibagi 5. Ya. 1 dikali 5, 5. Berarti ini habis 4. 4 dibagi 5 nggak bisa ya. Berarti di sini 0. Turunkan 5. 45 dibagi 5 hasilnya 9. 5 kali 9 hasilnya 45. Maka hasilnya dapat 109. Kalau 100 dibagi 5, 100. Coba dihilangkan 1 nolnya biar agak mudah. 10 bagi 5, 2. Tambah nolnya 1, 20. Dapat. Berarti sama-sama dibagi 5. 545 dibagi 5 tadi 109. Jangan lupa negatifnya. Negatif 109 per 100 bagi 5 hasilnya 20. Nah, ini masih besar pecahannya. Kita mau perkecil lagi. Ya. Sekarang kita buat ke pembagian aja, ke bentuk pembagian begini. Karena 109 dibagi berapa, 20 dibagi berapa itu udah nggak dapat lagi. Udah nggak bisa lagi dengan pembagian begitu, dengan penyederhanaan begitu nggak bisa ya. Jadi dengan pembagian seperti ini. 109 dibagi 20. 109 dibagi 20, 20 kali 1, 20, 20 kali 2, 40, 20 kali 3, 60, 20 kali 4, 80, kita mau cari 109. Kalau 20 kali 4 masih 80, masih kurang. 20 kali 5, 100. 100 ini 109, hampir ya. 20 kali 6, udah 120, udah lebih, berarti 5. 20 dikali 5 sama dengan 100. 109 dikurang 100 hasilnya 9. Nah, dia sudah dapat. Berarti hasilnya, nih, tulis dulu 5. Nih, sisanya 9 per pembaginya 20. Oke, ketemu ya. 59 per 20. Oke, sekarang kita ke nomor 4 bagian D. Sekarang kita ke nomor 4 bagian D. 1 per 2. 1 per 2 itu bisa juga dibaca setengah ya. Setengah dibagi 3 per 4 dikali 2,5. Ada desimal lagi. Ditambah 1 per 3. Ada pecahan campuran lagi, tapi pasti sudah tahu ya cara mengerjakannya. Tadi kan sudah kita kerjakan. Nah, ini dulu. Yang pertama. 1 per 2 atau setengah dibagi. Nah, kalau pecahan itu dibagi 3 per 4. Sudah kita pelajari juga kan? Kita ubah dulu ini. Kalau pembagian itu diubah dulu dia ke perkalian. Menjadi 1 per 2 dikali penyebut diubah menjadi pembilang. Pembilang jadi penyebut. Berarti diubah. Jadi dari 3 per 4 jadi 4 per 3. Oke? Hasilnya
Kalau sudah perkalian dalam bentuk perkalian, maka tinggal kalikan yang atas dikali atas, bawah dikali bawah. 1 dikali 4 hasilnya 4, per 2 dikali 3 hasilnya 6. Berarti sudah dapat hasilnya ini 4 per 6 ya. 4 per 6 dikali, kalau 1 di belakang koma berarti dia per 10, ya kan? Nih kita buat ke dalam bentuk pecahan, jadi 25 per 10 ditambah pecahan campuran lagi 1 per 3. 1 dikali 3 hasilnya 3, 3 ditambah 1 hasilnya 4. Tapi dikalikan dulu dengan ini, jangan karena kebetulan 4 nanti jadi tinggal tambah ini sama ini, enggak ya. 1 dikali 3 ini dulu, 1 dikali 3 hasilnya 3, 3 ditambah 1 hasilnya 4. Jadi 4 per 3. 4 per 3. Sekarang ini ada perkalian, ada penjumlahan. Lebih kuat perkalian ya. Berarti yang perkalian dulu kita selesaikan terlebih dahulu. 4 dikali 25 hasilnya 100. Per 6 dikali 10 hasilnya 60. Nah, perkaliannya sudah ketemu. Kita sekarang turunkan yang 4 per 3. Kalau penjumlahan pecahan tidak bisa langsung dijumlahkan kalau penyebutnya belum sama. Jadi kita cari dulu, samakan dulu penyebutnya. Ini sudah ada per 60. 60 dibagi 3 hasilnya 20, udah bisa. Berarti kita ubah ke per 60 ya penyebutnya. Ini nggak usah diubah lagi. 100 per 60 ditambah 4 per 3. 3 dikali berapa agar hasilnya 60? 3 dikali 20 ya. Jangan lupa kalau penyebutnya dikali 20, maka pembilangnya juga harus dikali 20. Begitu konsepnya. Sama dengan 100 per 60 ditambah 4 kali 20 sama dengan 80 per 3 dikali 20 sama dengan 60. Nah, penyebutnya sudah sama. Sekarang langsung kita jumlahkan. 100 ditambah 80, kalau penyebutnya sama, pembilangnya aja yang dijumlahkan ya. Penyebutnya jangan. 100 ditambah 80 berarti 180 per 60. Penyebutnya jangan ditambahkan juga, pembilangnya aja yang ditambahkan. Nah, 180 dibagi 60. Ini ada nolnya 1 di atas, boleh kita matikan, boleh kita hilangkan. Ini kita matikan juga, kita hilangkan. 18 dibagi 6 hasilnya 3. Jadi nggak usah sederhanakan lagi karena sudah langsung dapat 3. 5 bagian A. 24 dibagi negatif 8. Nah, di sini dia ada titik-titik. Berarti ini yang mau kita cari. Ya kan? Terus di dalam kurung negatif 15 dikali negatif 8 sama dengan 117. Nah, sekarang kita bagikan dulu ini. 24 dibagi negatif 8. Hasilnya negatif 3. 24. Jadi kalau pembagian positif dibagi negatif hasilnya negatif. Ya. Nah, sekarang kita mau cari yang ini kan. Buat tanda titik-titik aja dulu. Ya. Terus ini. Cari hasilnya ini dulu. Negatif 15 dikali negatif 8. Kalau negatif dikali negatif, maka hasilnya akan positif. 15 kali 8 sama dengan 120. Sama dengan, ini berapa? 117. Nah, kita mau cari tandanya nih. Jadi, caranya itu, kita mau yang dicari di sini itu tandanya. Tanda
positif kah, tanda tambah atau tanda kurang atau tanda bagi atau kali? Kalau misalnya ya, misalnya kita mau buat di sini tambah tanda kurang. Jadi negatif 3 dikurang 120 sama dengan 117, ya kan? Negatif, jadi dia negatif 123 sama dengan 117. Nah, negatif 123 kan tidak sama dengan 117. Tidak sama dengan, berarti kalau pakai tanda kurang berarti dia salah. Sekarang kita ganti, kita ubah tandanya. Tadi kita sudah pakai tanda kurang, sekarang pakai tanda tambah. Negatif 3 ditambah 120 sama dengan 117. Nah, negatif 3 ditambah 120. Ini negatifnya ini lebih kecil dari yang positif, ya kan? Berarti hasilnya nanti pasti positif. Tinggal kurangkan aja. 120 dikurang 3. Hasilnya 117. Sama dengan ini berapa? 117. Nah, ini betul ini. 117 sama dengan 117, ya. Berarti nggak usah kita cari yang pembagian sama perkalian karena sudah dapat jawabannya. Berarti di sini tanda tambah. Oke, kita ke nomor 5 bagian B. 140 dikurang 20 titik-titik dalam kurung negatif 42 ditambah 32 sama dengan negatif 12, ya. Negatif 12. Ini kita cari dulu. 140 dikurang 20 berarti 120, ya. Titik-titik negatif 42 ditambah 32. Negatifnya lebih besar dari ini, negatifnya lebih besar dari positifnya. Maka hasilnya nanti pasti di sini negatif 42. Negatif 42 tambah 32 hasilnya negatif 10. Kenapa negatif 10? Karena 42 dikurang 32 ini 10. Asal jangan lupa tanda negatifnya, ya. Oke. Dikurang 12. Jadi kita mau mencari ini. Tanda bagi kah, tanda kali, di jumlah atau dikurang, ya. Nah, 120 kita apain ini? Kita bagi kah atau jumlah? Kita buat contohnya aja, ya. Misalkan kita buat ke perkalian dulu, ke dalam bentuk perkalian dulu. Yang pertama dalam bentuk perkalian. 120 nih kita isi di sini perkalian. Dikali ini misalkan ya, kita mau mencari itu mau kita isi apa? Mau kita buat tanda operasi apa? Operasi hitung apa gitu, ya. Negatif 10 sama dengan negatif 12. 120 dikali negatif 10 hasilnya positif, dikali negatif hasilnya negatif. 120 dikali 10 sama dengan 1200, ya. Kalau perkalian 10 itu ini kan 1 dikali 120 tetap kan, jadi tinggal ditambah nolnya aja 1, lebih gampang. Sama dengan negatif 12. Negatif 1200 sama dengan negatif 12. Oh, tidak sama dengan. Ini tidak sama dengan. Berarti ini salah, ya kan? Sekarang nomor 2 kita buat ke bentuk penjumlahan dulu.
Benar nggak kita isi ini dengan penjumlahan? Benar nggak hasilnya? Gitu ya. 120 ditambah negatif 10 sama dengan negatif 12. 120 ditambah negatif 10. Ini yang positifnya lebih besar dari yang negatif, maka nanti hasilnya pasti positif. 120 dikurang 10, berarti 110. Ya kan? Dia jadi positif karena ini lebih besar dari yang negatifnya. Sama dengan negatif 12. 110 sama dengan negatif 12. Oh, tidak sama, ya kan? Beda. Berarti ini salah. Ini tanda tidak sama dengan ya. Nah, sekarang nomor 3 kita buat dulu ke bentuk pembagian. 120 dibagi negatif 10 sama dengan negatif 12. 120 ini pasti hasilnya negatif. Positif dibagi negatif hasilnya negatif. 120 dibagi 10. 120 dibagi 10 hasilnya 12. Negatif 12 sama dengan negatif 12. Oh iya, ini betul. Sama kan? Negatif 12 sama dengan negatif 12. Oh sama, berarti di sini kita isi tanda bagi. Kalau yang nomor 5 bagian A tadi tanda tambah, kalau di nomor 5 bagian B dia tanda operasi hitung bagi. Oke. Cukup sekian dulu yang bisa Ibu sampaikan, yang bisa Ibu jelaskan. Kalau misalnya nanti masih kurang paham, boleh tanya Ibu ya. Boleh WA Ibu, Bu, yang di bagian sini masih belum paham gitu. Biar Ibu jelaskan lagi, tapi Ibu harap semuanya sudah paham. Oke? Terima kasih. Selamat mengerjakan lagi buat yang belum benar, dan kalau yang sudah benar Ibu harap itu kalian sendiri yang kerjakan agar kalian lebih paham ya. Oke, terima kasih.